Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Firdaus dari Politeknik Negeri Banjarmasin, Prodi D3 Teknik Alat Berat, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan membahas mengenai elektronik unit injektor. Mari kita belajar bersama-sama dan menyimak video berikut ini. Electronic Unit Injector (EUI), Mechanically Actuated Electronic Unit Injector menggunakan mekanisme rocker arm untuk menekan tepet yang dibutuhkan untuk menaikkan tekanan fuel di dalam unit injektor. Rocker arm digerakkan secara mekanis oleh camshaft dan untuk beberapa jenis engine menggunakan perantara lifter dan push rod. ECM mengontrol sejumlah fuel yang diinjeksikan tergantung pada signal yang dikirimkan ke electronic unit injector. Electronic unit injector akan menginjeksikan fuel hanya jika electronic unit injector solenoid diberi arus. ECM yang mengirim tegangan sebesar 70-105 volt DC ke solenoid injector tergantung pada masing-masing tipe engine. Lalu, model engine Caterpillar yang menggunakan sistem mechanical actuated unit injector adalah tipe dari 3176, 3196, 3406E, 3456, 3500B, C10, C11, C12, C13, C15, C16, C18, C27, dan C32. Model engine Caterpillar sekarang selalu diawali dengan C pada bagian depan modelnya, seperti C10, C12, C15, dan lain-lain. Caterpillar tidak menyatakan definisi secara jelas dari huruf C tersebut, namun sebagian besar engine Caterpillar dengan C series merupakan electronic engine. Beberapa engine disampaikan model pengganti dari model lama, seperti C10 merupakan pengganti 3176, C12 pengganti 3196, C15 dan C16 adalah pengganti 3406E. 3406E Fuel Delivery System. Gambar ini merupakan diagram aliran bahan bakar bertekanan rendah. Bahan bakar dihisap oleh fuel transfer pump dari tangki melalui primary fuel filter, kemudian dialirkan ke fuel gallery di cylinder head melalui ECM dan secondary fuel filter yang sanggup menyaring partikel hingga ukuran 2 mikron. Tidak semua bahan bakar yang dikirimkan ke injektor akan diinjeksikan, sehingga sisanya akan kembali menuju tangki melalui fuel pressure regulator. Bahan bakar yang dialirkan melalui ECM untuk tujuan pendinginan dari housing ECM. Bahan bakar mendinginkan ECM dengan cara menyerap panas yang dihasilkan oleh rangkaian di dalam ECM dan dari radiasi panas sekitar. Aliran bahan bakar pada EUI engine sama dengan aliran bahan bakar pada MUI engine, kecuali pada EUI dilewatkan ke ECM. Electronic Unit Injector. Setelah bahan bakar masuk ke dalam fuel gallery di cylinder head, bahan bakar akan masuk ke EUI injector. Di dalam EUI injector, tekanan bahan bakar akan dinaikkan dan dikabutkan agar tercapai pembakaran yang sempurna. EUI fuel system akan menaikkan tekanan injeksi antara 10.000 hingga 30.000 psi. Desain Electronic Unit Injector atau EUI sama dengan Mechanical Unit Injector MUI. Plunger dan barrel memiliki dimensi yang sama dan nozzle yang serupa. Rack dan scroll pada plunger dihilangkan pada EUI system. EUI dikontrol oleh governor elektronik melalui ring harness. Perubahan timing dan fuel rate didapatkan dengan cara merubah start dan duration pengiriman signal menuju solenoid injektor. Catatan, komponen pada injektor tidak dapat dipertukarkan dan hanya diassembly di factory. Jangan menukar komponen injektor karena injektor dapat
out of calibration, menyebabkan terjadinya overfueling atau underfueling pada silinder saat digunakan. Fuel pressure regulator. Tekanan fuel di fuel gallery diatur oleh fuel pressure regulator yang merupakan spring loaded check valve sebesar 25-260 psi. Fuel yang sudah standby di fuel gallery akan mengalir ke dalam injektor. Saat rocker arm menekan injektor dan solenoid di-energize oleh ECM, maka bahan bakar diinjeksikan ke dalam silinder. Fuel delivery dan timing ditentukan oleh input signal dari masing-masing sensor. Kemudian data tersebut diolah oleh ECM dan selanjutnya ECM mengenergize solenoid pada saat dan jumlah yang tepat. Komponen utama injektor EUI. 5 komponen utama injektor sistem EUI adalah tappet, plunger, barrel, sama Catterick valve. Tappet merupakan komponen injektor yang terhubung dan tertekan langsung oleh rocker arm. Pada tappet terdapat injektor spring yang akan mengembalikan tappet ke posisi semula saat rocker arm tidak dalam posisi menekan. Kedua, plunger. Plunger terhubung ke tappet dan akan bergerak naik turun untuk memompakan bahan bakar. Barrel juga merupakan rumahan plunger yang memiliki sebuah saluran masuk bahan bakar. Lalu ada Catterick valve. Catterick valve merupakan komponen yang mengatur saat dan jumlah bahan bakar diinjeksikan. Komponen Catterick valve adalah solenoid, armatur, forward spring, sama forward valve. Solenoid merupakan komponen yang terdiri dari kumparan kabel listrik yang akan dialiri arus dari ECM untuk menghasilkan gaya magnet. Armatur merupakan mekanisme perantara yang akan tertarik ke arah atas saat timbul kemagnetan pada solenoid. Seperti terlihat pada gambar di atas, secara mekanisme armatur terhubung ke forward valve. Forward spring. Forward spring terhubung ke forward valve yang akan mengembalikan forward valve ke posisi semula saat solenoid tidak lagi diberi arus. Forward valve merupakan komponen yang membuka dan menutup saluran masuk bahan bakar menuju barel. Nozzle assembly. Nozzle assembly. Komponen nozzle assembly adalah 1 nozzle spring, 2 nozzle check, 3 nozzle tip. Nozzle merupakan bagian yang akan mengatur tekanan dan pola penginjeksian bahan bakar. Nozzle assembly terdiri dari nozzle check yang selalu tertekan oleh nozzle spring. Jarum ini akan mulai mengangkat dan membuka saluran penginjeksian pada nozzle tip jika bertekanan sudah mencapai 5000 psi. 4 tahapan penginjeksian pada EUI system yaitu pre-injection, injection, fill, dan spill. Pada saat rocker arm tidak menekan injektor, tappet spring menjaga injektor plunger memanjang. Fuel yang bertekanan sekitar 60 psi dapat mengalir ke injektor melalui fill atau spill melewati solenoid valve menuju plunger capacity. Saat rocker arm menekan tappet ke bawah mendorong plunger, maka fuel akan terdorong. Fuel yang terdorong pada plunger capacity akan mengalir kembali menuju saluran fuel supply jika forward valve tidak menutup. Namun, jika injektor solenoid di-energize dan forward valve menutup saluran yang terhubung dengan fuel supply, maka tekanan fuel dalam plunger capacity akan meningkat sehingga akan mampu mendorong nozzle spring dari effective area yang ada pada nozzle check. Jika nozzle check terbuka, maka fuel akan keluar menuju silinder melewati nozzle tip. Tekanan yang dibutuhkan untuk mengalahkan nozzle spring sekitar 35.000 kPa atau 5.000 psi. Proses penginjeksian akan terus berlangsung selama forward valve tetap dalam keadaan tertutup. Saat forward valve terbuka, penginjeksian akan berakhir walaupun rocker arm masih mendorong tappet turun menekan fuel, karena fuel akan kembali menuju spill atau return forward. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa sistem EUI tergantung pada gerakan mekanis. Pada saat cam berputar dan menekan rocker arm,
rocker arm menekan pivot dan plunger ke bawah. Ketika injektor pivot valve terbuka, tekanan tidak akan timbul di dalam barel, sehingga bahan bakar kembali lagi ke fill atau spill port. Meskipun EUI system merupakan fuel system yang sangat bagus, masih terdapat keterbatasan, yaitu injection pressure sangat tergantung pada kecepatan komponen mechanical, atau dapat juga dikatakan injection pressure sangat tergantung pada kecepatan engine. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa itu EUI atau Electronic Unit Injector. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya akhiri video kali ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.